Kemarin saya sebenarnya hari ini ragu-ragu. Saya hampir meng-WA pastor paroki, Pastor Cornel, untuk pastor menggantikan saya misa. Karena kemarin saya itu kecelakaan motor, saudara-saudari. Saya jatuh dari motor. Waduh, ini sekarang masih sakit. Dan saya memang disuruh ke dokter, terus disuruh ke rumah sakit. Tapi saya tahu, saudara-saudara terkasih, kalau saya ke rumah sakit pasti disuruh opname. Karena kemarin saya sulit bernafas dan lain sebagainya, sakit di sini, jatuh ya dari motor. Saya harus bertahan. Tidak, saya nggak mau ke rumah sakit. Minimal ke rumah sakitnya besok saja setelah misa kerahiman ilahi. Pikir saya gitu. Pokoknya saya berusaha. Tetapi saya juga ragu-ragu juga kan, karena malam itu sakit semua. Tadi malam itu saya memberi permenungan di acara persekutuan doa itu, saya sakit sekali. Live streaming itu, wah sakit sekali. Sampai ya ampun. Saudara-saudara yang terkasih, saya untuk bernafas saja susah. Tapi puji Tuhan semua bisa berjalan. Terus saya tuh udah berpikir gini, ini kalau besok pagi masih sakit, segera saya akan meng-WA Pastor Cornel, Pastor Paroki YGB untuk menggantikan saya misa. Tetapi puji Tuhan, saya kok enak, badan saya tambah enak gitu ya. Minum obat sih, dokter memberi obat, saya minum, dan puji Tuhan saya bisa berdiri di depan Anda. Lihat, apakah terlihat sakit saya? Hanya saya yang tahu. Anda tidak tahu bahwa saya sebenarnya sakit, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya bukan cerita masalah sakit saya, tapi saya mau mengatakan semua yang ada di dunia ini tidak kebetulan. Amin. Mungkin dengan saya sakit ini, saya juga bisa merasakan. Artinya bahwa saya juga harus membawa sakit ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Yang mau saya katakan, saudara-saudara yang terkasih, belajar melihat sisi positif dari suatu peristiwa. Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Lulus, dalam misa doa koronka, misa kerahiman ilahi, dan nanti kita akan beradorasi bersama. Cuma sekarang saya misa di Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Kenapa? Karena anak seminari sudah libur, jadi sudah pulang. Jadi sampai awal Januari nanti saya akan menemani Pastor Cornel SWD untuk membantu di paroki ini. Setidaknya hari Rabu pagi dan setiap Jumat kerahiman ilahi, dan nanti malam Natal, Vigili Natal kedua jam 8. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan, dan terutama dari bacaan Injil kita dibuat terkagum-kagum. Ini soal data, bagaimana penulis Injil punya data mengenai silsilah Tuhan Yesus, dan ini luar biasa sekali. Shalom, salam sehat, saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda mendengarkan bacaan, terutama bacaan Injil Matius pada hari ini, pikiran kita dibuka bagaimana? Dibuka bahwa di zaman dulu pun pendataan itu begitu luar biasa. Anda bisa bayangkan Matius, si penulis Injil, bisa memberikan data silsilah keturunan Yesus sampai dengan Abraham. Wow. Coba kalau Anda saya tanya, mungkin Anda ditanya, bapaknya tahu ya, kakek tahu, kakeknya buyutnya kalian tahu, masih tahu nih. Tapi kalau sampai keturunan sekian, wow, tidak mudah. Tapi Matius luar biasa, bisa memaparkan dengan jelas, rinci, dan ini betul-betul luar biasa, saudara-saudara yang terkasih, dari Abraham dan seterusnya. Saudara-saudari, maksudnya apa sih bahwa Matius, pengarang Injil, memaparkan itu, dan pesannya untuk kita ini apa? Pesannya untuk kita semua adalah bahwa Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia, diutus ke dunia ini untuk memasuki sejarah manusia, dan bukan datang, istilah bahasa Jawanya itu bejujuk datang gitu. Tidak, lewat suatu proses, lewat pewartaan para nabi, dan dipersiapkan, dan keturunannya itu jelas. Keturunannya jelas. Meskipun kita tahu bahwa Maria dikandung dari Roh Kudus, jadi memang kalau dipikir-pikir nggak ada hubungannya kalau dipikir-pikir. Tetapi Tuhan itu punya keinginan, kehendak yang luar biasa bahwa putranya yang datang ke dunia ini tidak begitu datang, wes muncullah, Yesus muncul. Bukan seperti itu. Tetapi ada silsilah yang jelas.
dikatakan oleh para nabi, dan itu penggenapan dari para nabi, bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Saudara-saudari yang terkasih, pesannya untuk kita apa? Pesannya adalah semuanya itu jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Ada sejarahnya, ada awal mulanya. Untuk iman kita bagaimana? Untuk iman kita, pesannya adalah bahwa Tuhan berperan serta dalam setiap proses kehidupan kita. Tadi malam saya memberi renungan di suatu persekutuan doa. Temanya itu, bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena semuanya sudah direncanakan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 28 juga mengatakan bahwa Tuhan turut berperan serta dalam setiap proses kehidupan. Ini soal believe or not, percaya atau tidak. Nanti kita akan beradorasi, dan pada saat kita beradorasi nanti, bawa doa-doa Anda, bawa kerinduan Anda, bawa keluh kesah Anda, entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit, atau apa saja, bawa kepada Tuhan. Menyembahlah di saat adorasi nanti. Sadarlah bahwa hidup kita ini berproses, saudara-saudariku yang terkasih. Prosesnya jelas, seperti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus juga jelas. Bahwa Yesus pun datang ke dunia bukan begitu saja, ada suatu prosesnya, ada sejarahnya. Kita pun demikian, bahwa kita tidak ada begitu saja kebetulan, tetapi ada suatu peristiwa di dalam kehidupan kita yang mengantarkan kita di saat ini, di situasi saat ini. So, kalau Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami musibah, dan lain sebagainya, berarti ada pesan-pesan tersendiri. Jangan melihat hanya satu sisi saja, tetapi melihat sisi yang lain. Belajar melihat sisi positif dari peristiwa yang tidak enak. Kemarin saya sebenarnya hari ini ragu-ragu. Saya hampir meng-WA pastor paroki, Pastor Cornel, untuk pastor menggantikan saya misa. Karena kemarin saya itu kecelakaan motor, saudara-saudari. Saya jatuh dari motor. Waduh, ini sekarang masih sakit. Dan saya memang disuruh ke dokter, terus disuruh ke rumah sakit. Tapi saya tahu, saudara-saudara terkasih, kalau saya ke rumah sakit pasti disuruh opname. Sudah jelas itu, prosedurnya sudah jelas. Karena kemarin saya sulit bernafas dan lain sebagainya, sakit di sini, jatuh ya dari motor. Saya harus bertahan, tidak, saya nggak mau ke rumah sakit. Minimal ke rumah sakitnya besok saja, setelah misa keraiman ilahi. Pikir saya gitu. Pokoknya saya berusaha. Tetapi saya juga ragu-ragu juga kan, karena malam tuh sakit semua. Tadi malam tuh saya memberi permenungan di acara persekutuan doa itu, saya sakit sekali. Live streaming itu, wah sakit sekali. Sampai, ya ampun, saudara-saudara yang terkasih, saya untuk bernafas saja susah. Tapi puji Tuhan, semua bisa berjalan. Terus saya tuh udah berpikir gini, ini kalau besok pagi masih sakit, segera saya akan meng-WA Pastor Cornel, Pastor Paroki YGB, untuk menggantikan saya misa. Tetapi puji Tuhan, saya kok enak, badan saya tambah enak gitu ya. Minum obat sih, dokter memberi obat, saya minum, dan puji Tuhan, saya bisa berdiri di depan Anda. Lihat, apakah terlihat sakit saya? Hanya saya yang tahu. Anda tidak tahu bahwa saya sebenarnya sakit, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya bukan cerita masalah sakit saya, tapi saya mau mengatakan semua yang ada di dunia ini tidak kebetulan. Amin. Mungkin dengan saya sakit ini, saya juga bisa merasakan. Artinya bahwa saya juga harus membawa sakit ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Yang mau saya katakan, saudara-saudara yang terkasih, belajar melihat sisi positif dari suatu peristiwa. Ada sejarah kehidupan, seperti kisah Yesus. Bagaimana silsilah keturunan Yesus. Kita pun punya sejarah, dan sejarah kita mungkin ada yang kelam, mungkin ada yang gelap, mungkin ada yang tidak enak. Tetapi Anda masih bisa hidup sampai sekarang. So berarti ada celah-celah kehidupan dalam sejarah hidup Anda. Kalau Anda melihat sejarah Tuhan Yesus Kristus, ada peristiwa pembuangan di Babel, peristiwa ini, peristiwa macam-macam. Banyak peristiwa bagaimana bangsa Israel itu jatuh dalam dosa, bagaimana bangsa Israel mengalami kesulitan. Tetapi sampai zaman Yesus, Mesias datang, Yesus datang. Dan itu artinya apa? Bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan juga menyertai kita. Roma bab 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan berperan serta dalam kehidupan Anda. So, jadi kalau Anda mengalami kesulitan seperti saya mengalami kesulitan, berarti ada proses tangan Tuhan yang bekerja. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan,
Tuhan tidak merancang kecelakaan. Saya pun tidak menyalahkan Tuhan pada waktu saya jatuh itu. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Mungkin saya sendiri yang salah atau apa. Saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Memang waktu saya jatuh itu ada mobil cepat sekali, hampir saja menabrak saya. Saya tahu kejebur saya di sampai kalau cerita malu. Kejebur saya karena saya menghindari mobil itu, kejebur saya kayak di parit gitu, basah semua saya. Kejebur saya. Dan orang yang di mobil itu santai aja pergi main. Tidak ada beban, tidak ada salah, tidak ada dosa. Ya saya juga, ya gimana lagi? Masa, tunggu. Saya aja sakit. Untuk bernafas saja susah. Masa, berhenti. Boro-boro yang berhenti. Untuk bernafas saja susah saya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Artinya, saya berusaha melihat, mungkin saya harus bersyukur. Untung saya tidak tertabrak. Untung tidak lebih parah. Dan itu bukan suatu kebetulan. Saya diajak untuk melihat suatu peristiwa. Bahwa di balik peristiwa yang tidak enak, ada tangan Tuhan yang bekerja. Persis kata Rasul Paulus dalam Roma bab 8 ayat 28 tadi. Tangan Tuhan yang bekerja menyertai dalam proses kehidupan kita yang harus Anda sadari, saya sadari adalah tangan-tangan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan seperti lagu di masa malam Paskah memperlihatkan kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa hari lagi kita merayakan Natal. Pertanyaan pentingnya untuk kita selama masa Advent ini adalah, apakah kita terus berani berharap dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap bekerja dalam situasi apapun, dalam kehidupan Anda, kehidupan saya, dalam situasi apapun. Bagaimana mata kita, mata rohani kita, mata batin kita belajar melihat sisi positif kehidupan kita, bahkan dalam situasi gelap sekalipun, dalam situasi sakit sekalipun, seperti yang saya alami. Berjuang saya untuk bisa bangkit dari tidur, berdiri saja saya berjuang. Tapi saya tahu proses ini harus terjadi, bahwa karya Tuhan, rahmat Tuhan harus diwartakan. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, Anda sakit, saya mengalami kesulitan, saya mengalami sakit, mengalami masa gelap, mengalami masa tidak enak, sebenarnya Anda, saya dipakai apa Romo? Dipakai untuk karya tangan Tuhan bekerja, untuk dipewartaan. Karena begitu banyak orang karena masalah sedikit saja pingin bunuh diri, masalah sedikit saja pingin lari dari kenyataan ini. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa Anda sadari, Anda masuk dalam sejarah keselamatan pada saat Anda ikut menyelamatkan orang lain. Silsilah Tuhan Yesus menunjukkan sejarah keselamatan Allah kepada bangsa Israel. Hidup Anda, hidup saya juga ada sejarah di mana Tuhan pakai Anda, pakai saya menjadi keselamatan bagi orang lain, dan kita masuk dalam sejarah keselamatan itu sendiri. Percaya saudara-saudara yang terkasih? Bawa nanti doa-doa Anda dalam adorasi. Masuklah dalam sejarah keselamatan itu sendiri. Jadilah penyelamat bagi saudara-saudari Anda. Jadilah pribadi-pribadi yang luar biasa masuk dalam sejarah keselamatan. Siapapun Anda, status Anda apapun tidak peduli. Masuklah dalam sejarah keselamatan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi sesama. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya bersyukur bisa menyapa Anda kembali. Dan jangan lupa, karena saya misa di Paroki YGB, yang belum subscribe. Ya, karena saya lihat yang ikut misa 700-an tadi. Saya lihat diberitahu 700-an. Jadi saya berharap mungkin tambah 700 subscribe. Terima kasih saudara-saudara. I love you full. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa, biasanya Anda kalau saya pas misa kan kolektanya masuk ke seminari. Nah, sekarang kalau memang mau kolekte, jangan ragu-ragu, masuk di tulisan itu. Kok saya berani ngomong? Karena saya bukan pastor di sini, jadi saya berani ngomong atas nama pastor parokinya. Saudara-saudara yang terkasih, nggak apa-apa. Kejujuran adalah berharga di mata Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Jangan lupa, karena Paroki YGB memerlukan uluran tangan Anda untuk apa? Persiapan peresmian gereja. Pastor Paroki dengan Dewan Paroki sudah berjuang, gereja sudah terbangun, luar biasa, dan masih perlu banyak yang perlu dibantu. Jadi saya dengan sepenuh hati mengetuk hati Anda untuk apa? Untuk berperan serta seperti khotbah tadi dalam sejarah keselamatan, sejarah Paroki YGB. Peran serta Anda luar biasa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda bisa bertemu kembali dengan saya Rabu depan pagi. Jam berapa, Pastor? Jam 6. Ya, misa pagi. Dan juga misa keramat ilahi, dan juga malam Natal. Malam Natal saya misa yang kedua. Jam 8, jam tanggal 24 malam, jam 8. Kalau Anda mau bergabung, bertemu saya kembali. Berkah dalam. Tuhan berkati. Mari kita mohon berkah Tuhan. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian niat baik dan segala rencana kita, pekerjaan dan pelayanan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Eucharistis sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah mewartakan kasih Tuhan.